welcome back my channel. Wih. Sekarang posisinya ada di SGDM Satria Jalatunda Motor. Reparasi body and painting car. Damn. What are you doing, man? Oh my god. Ini kakak Thompson, the master of yang retak-retak bisa disulap. Ini kakak Thompson pernah di Jenewa ya, lulusan Jenewa, Swiss. Ngamplas, ngetok-ngetok. Kakak Thompson. Ini aslinya pecah, Son. Belah. Tapi kok bisa nyambung gitu? Dapat restu. Oh, dapat restu. Eda, luar biasa. Lu kenapa pakai itu kan? Apa yang anaknya? Ini ada Om Mule juga. Ada Om Mule ada keperluan apa, Om? Saya mau ngecat, Om. Ngecat apa, Om? Ngecat mobil. Oh, bagian mana, Om? Bagian pintu kanan kiri, Om. Retak, penyok. Oh. Penyok kangkar motor pas masukin ke dalam rumah. Wow. Lucu ya? Nggak keren juga sih. Nggak keren. Jadi setiap masukin rumah baret. Jadi ya kita cat lah. Ini mobil Om Putut yang punya SGDM. Mobil rapi ya. Ini juga dia RC1 2012. Rapi sekali mobilnya. Ini ada Ignisnya juga kena insiden. Insidennya dia sederhana ya, Son ya. Nabrak apa, Son? Nabrak, nggak tahu lebih tinggi kayaknya, Om kayaknya. Oh, nabrak pick up. Jadi dia kedorong. Ini apa namanya? Bullhead ya? Ya. Bullheadnya kena, agak miring. Kalau dilihat dari sini miring, harusnya lurus. Tekuk. Tapi masih aman dalamnya. Masih. Cuman kalau kita lihat ininya, Om. Apa nih namanya? Bullhead atas atau apron. Ini material tebel, Om. Tebel ini, Om. Tebel sih kalau yang lain-lain. Maksudnya kalau dibandingin sama rivalnya gitu ya. Apa tuh? LCGC, Toyota, apa ini ya? Toyota Daihatsu apalah gitu ya. Alia ya. Alia Agia ini, bukan ya? Iya sama ya? sama Kelasnya sama itu ya? kelasnya itu. Itu jauh, ini lebih keras banget. Materialnya kalau itu kan rivalnya kita tekuk pakai jari begini melengkung. Ini enggak. Ignis 2017 Matic. Ini Maticnya lucu, Om. Maticnya lucu. Nggak ada P-nya. Nggak ada P-nya. Jadi netral langsung D. CVT ya. Iya. Tapi yang asingnya tadi pas gua coba ternyata dia apa? Tiptronic ya? Iya. Jadi modelnya kayak Tiptronic. Seakan-akan kita pakai transmisi sekuensial, anjay. Kacau. Asik juga sih. Ternyata namanya Tiptronic apa namanya kalau gitu? Kalau Suzuki bilang tuh apa ya? Dia punya nama sendiri, dia AGS apa gitu ya. Ini kita lihat cabinnya. Ah, ini ada di cabin. Cabin ya. Kalau kita lihat nggak kecil-kecil banget nih. Dan baru tahu Ignis dalamnya kayak gini. Cakep ya ini fabriknya cakep banget. Dia kayaknya nggak main-main, nggak sembarangan, nggak seperti apa murahan banget gitu. Yang punya cewek kayaknya nih ya. Pink. Tapi cuman ada apinya. Apa tuh? Oh, api-api asmara ini. Api-api asmara. Nih transmisinya. Dia nggak ada P-nya, dia lucu ya. Dia nggak ada P-nya. Nggak ada P-nya. Jadi netral. Kita netralin aja ya. Terus kita drive ya ini ya. Drive, maju. Nah kalau mau pakai transmisi manual lagi sini nih. Drive ke kiri ini. Udah tambah, ngurangin.
Enak ya? Enak sih. Asik ya. Asik nih. Boleh juga untuk dimiliki nih. Simple tapi di belakangnya lega juga. Lega juga. Lega banget ini. Wah, ngeblur. Cuman lu suka nggak sih? Ini dibilangnya apa sih? Apa ya? Tapi ini udah bisa dibilang digital belum? Digital ya? Iya. Cuman modelnya itu loh, Model up begini loh, dia keluar gitu. Iya. Kalau gue lihat Om, Suzuki itu sepertinya enggak apa namanya, dia enggak mainstream Om. Apa anti mainstream. Enggak seperti mobil-mobil rivalnya yang ya mungkin ngikutin model segala macam. Dan head unitnya pun dia udah ini apa sih? GX ya? GX ini udah ada apa? Pencet-pencetan di sini. Ya, steering wheelnya ada ya. Ya, enak. Setirnya juga kayaknya rapi banget. Ya. Kekinian banget lah. Iya. Ini bisa sampai 9 in kayaknya nih. Kalau di upgrade bisa ke 9 in ya. Paling tinggal ganti frame Android, ya. Iya. Ganti frame. Tapi ini unik juga Om. Oh iya, makanya Kayak benda apa ya? Kayak buat narik tisu kloset gitu. Ini power ini kalau outlet. pakai Android yang floating itu Om, bagus tuh Om, yang keluar Oh gitu ya, iya. Tesla itu ya. Power rapi ya, cakep. Jadi dia ke atas ini cakep sih. Ini maaf yang punya izin nggak ngapa-ngapain. Lumayan juga. Ini ada kaca, lampu-lampu. Oh lampunya udah, oh enggak, ini udah gantian jadi putih. Lu demen gak sih Om kayak begini nih? Ini Jadi bukan maksudnya mobil udah dipakai tapi masih diplastikin gitu loh. demen sih, demen gue. Karena kelihatan supaya barunya gitu. Kadang-kadang udah nggak ada plastiknya gue plastikin. Pakai plastik es mambo. Ini lucu loh, dia cuma begini doang loh, di staples Iya, gitu. Kenapa staples. nggak dibuka aja sekalian, nggak ngeganggu? Tapi biasanya Om, kalau yang dibuka-buka gini karena ini warnanya seperti ini, jadi cepet kotor sih Om. Apalagi cewek ya. Lu kan pakai exover ada ginian juga Om, udah berapa lama kan nggak Pasti, itu menandakan kalau mobil itu masih originalitas. Kayaknya Asik ya? gantian sih. Terus nambah ini ya, apa, antena buat nangkep sinyal TV kalau nggak salah TV. ini. Iya. Tapi frekuensinya tetap aja sih. Sekarang kan udah nggak bisa. Nggak bisa Ya? Harus digital ya. digital. Tapi nggak mungkin juga yang punya mobil pasang set top box di sini. Iya. Nggak mungkin juga Nggak lagi iya. nyetir nonton TV dia. Mungkin nggak boleh. Aturan nggak boleh. Cuman sayangnya ini kenapa warna putih? Oh iya, ini kenapa warna putih nih? Jadi terlihat kotor di sini nih, jelas banget nih Om. Jadi harus sering-sering dibersihin nih pakai penghapus. Tempat buat turun naik Ya, kaca. tempat vital nih, tempat vital warna putih. Nah ini yang kalau warna abu-abu atau lebih gelap sepertinya lebih lama, Minimal krem. lebih lama kotor. Tapi ini degradasi warnanya dia termasuk berani juga. Dari hitam ke putih loh Om. Iya. Dari putih ke hitam. Ini AC-nya unik ya. Ya. Memang Suzuki itu dari dulu anti mainstream Om. Apalagi waktu peluncuran Espresso kita lihat kan. Espresso itu sebenarnya kalau kita baru lihat itu aneh Om bentuknya. Dalamnya pun mungkin dimirip-miripin sama Morris ya. Iya. Di sininya fiturnya ada lingkaran gitu, terus baru apa namanya entertainnya di sini. Aneh juga sih, tapi ya untuk memaksakan diri mungkin lah orang lama-lama suka. Butuh waktu untuk menjadi jatuh cinta Om. Tapi ini dia udah apa nih namanya? Ya sama lah. Sepertinya semuanya hampir begini deh Om. Apa sih namanya nih? Ya, Silau ya, silau. Iya buat silau. Jadi Tapi sayangnya waktu pakai R3 Om kemarin ini belum ada begini Om. masa? Belum ada Om. Oh. Nggak tahu kenapa R3 belum dipasang. Jadi kalau silau nggak bisa langsung cat begini. Iya. Oh. Sayang banget. Itu ada Grand Vitara juga insiden. Udah lama itu jadi. Lama. Gimana? Siap apanya nih? Dari mana? Hah? Dari mana? Biasa. Ini lagi review Ignis. Ignis Suzuki. Enak Om? Dilihatnya enak nggak Ignis? Gimana, mau ganti? Cuman jangan lagi dilihat posisi begitu. Depannya kan nggak ada mukanya. Gimana mau ganti Ignis kan nih kayaknya? Nanti Ignis ya. Om Santo dari mana Om?
biasa PMI. Nah, ini Om Santo bela-belain waktu kemarin kan pakai Odyssey. Odyssey. Yang waktu itu kita cariin IST-nya udah dapat. Setelah dapat IST dijual lagi sama dia. Saking cinta. sama Exover. Iya ganti lagi. Iya, ganti lagi. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Tapi rasanya gimana Om? Maksudnya dibanding sama kemarin pakai IST, terus Wah, balik lagi ke dilihat Exover bobotnya Matic. juga jauh lah. Beratan mana? Exover lah pasti ya. Beratan Exover ya. Bobotnya. Untuk kestabilan ya Om? Ya jauh lah, namanya bobot berat terus terus stabil. Oh belum tentu Om. Ada yang berat tapi nggak stabil Om. Truk. Mana kurang itu. Tapi enak ya yang dapat sekarang ya, otomatis ya, dapat Om. Luar biasa. Alhamdulillah, moga-moga awet ya Om ya. Rajin-rajin Om, rajin-rajin ngerawat. Mobil maksudnya, jangan ngerawat yang lain Om. Om, pakai mana mukanya? Oh ini. Pakai Exover udah berapa lama Om? Udah 2019 berarti kan 2023 ya. Sekitar 3 tahun berarti ya. 3 tahun ya? Akhir 2019 2019 berarti udah 3 tahun ya. 3 tahun. 20 21 22 iya 3 tahunan Om. 3 tahun. Mobilnya tahun 2007. 2007 build up Om, saya Om. Oh yang build up. Build up Jepang Om. Build up dari Jepang Exover tuh Om. Wah. Exover ya. Exover. Kalau X-Cross itu India ya. India ya. Salah, ya. Dari 2007 berarti umur mobil udah 14 tahun ya. 14 tahun. Ya, Lu ya 14 14 tahun tahun. sekarang ya. Bener gak sih? benar. Enggak dong. 16, 15 tahun dong. 15. Pernah nggak sih Om kena kejadian-kejadian fatal gitu di Exover? Fatal nggak pernah Om. Pernah sekali. Saya tabrakan alhamdulillah belum pernah. Cuman kendala itu saya cuma ada satu pernah di overheat. Oh pernah ngalamin overheat? Iya overheat tapi nggak sampai melintir dan segala macam. Cuma kelihatan overheat, AC udah mulai nggak normal tuh. Saya langsung berhenti, ternyata itu overheat. Oke, jadi dari temperaturnya juga Iya, udah naik tuh Om. mengindikasikan ya? Iya, kita buka, udah sempat berasap sih Om mobil. Udah sempet? Karena air di reservoir mendidih kena knalpot tuh. Oh iya, pasti berasap. Jadi berasap, akhirnya saya minggir. Ternyata tapi overheatnya lucu Om, pada saat posisi nanjak aja. Oke. Jadi kalau posisi turunan atau jalan biasa itu mobil normal. Itu waktu kejadian waktu saya ke puncak antar orang tua pulang tuh. Logika sih, masuk logika. Selain overheat ada Om? Enggak pernah Om. Nah itu untuk yang overheat penanganannya seperti apa Om? Penanganannya saya kuras radiator aja sih. Kuras radiator terus karena overheat selang-selangnya jadi ngembung semuanya tuh, itu saya ganti selang-selang full set. Sekalian benerin radiator, rojok radiator tuh. Udah dari situ normal lagi, aman. Dari radiator paling tinggal dirojok aja ya? Tinggal dirojok aja, memang nggak diganti pas saat itu? Nggak diganti? Karena memang ternyata itu banyak lumpur di dalamnya. Oke. Itu memang dari semenjak saya ambil mobilnya memang saya belum pernah ngecek radiator. Mungkin dari pemakai pertama juga. Betul. Penggunaan historinya pun nggak ada ya Om. Oh iya, dia nggak terikot ya. Mungkin jadi pelajaran juga untuk penggunaan coolant-nya di tangan pertama. Mungkin waktu itu dia nggak pakai coolant yang direferensikan kali ya. Kalau menurut saya bukan masalah coolant ya Om. Gimana tuh? Kalau menurut saya lebih baik ketika kita angkat mobil bekas atau second, lebih baik kita langsung inspeksi ke arah sana gitu loh. Dari yang pertama ke cooling system ya? Cooling system itu wajib sih. Jadi, karena itu vital ya? Iya, ke depannya kita nyaman tuh berkendara. Karena memang jujur tuh saya naik ke puncak aja saya hampir 8 kali atau 10 kali berhenti untuk ngademin itu tuh. Pas turun aman udah. Pas pulang pun sama. Berarti kondisi overheatnya itu ketika ada beban tambahan lah gitu beban ya? Tambahan, betul. Kalau beban normal aman deh. Saya pulang sampai rumah normal. Tuh belum nggak overheat. Oke, selain overheat paling ya permajaan, rakstir, kemudian ya kaki-kaki, AC, oli rutin ya harus oli rutin tiap. Jadi waktu itu pernah Om dapat cerita dari member kita juga di Tangerang, orang Tangerang.
Dia mobilnya pernah ngalamin overheat. Dia rumahnya di Jakarta, dia tugas ke Bandung. Di perjalanan, mungkin baru setengah jalan sampai Bandung, mobilnya ngalamin overheat. Dia berhenti, posisinya waktu di tol. Dia cuma nambahin air sampai Bandung, masih bisa jalan, nggak bisa dikatakan normal, hanya sekedar bisa jalan. Lalu di sana sebenarnya harusnya diservis dong. Dia pulang ke Jakarta. Itu ekstrim banget. Dia pulang ke Jakarta. Berarti kan Bandung Jakarta itu sekitar 200 kiloan kurang lebih. Ada di 200 Masih bisa sampai. Cuman dia bilang saya sempat mesin itu tertahan speed limiternya. Akhirnya dia berhenti supaya ngademin mesin, jalan lagi sampai airnya kosong habis. Itu bang rusak mobil om. Bener banget ngerusak mobil. Dan udah gitu sampai Jakarta, dia harus balik lagi ke Bandung dengan kondisi mobil yang belum diservis. Itu kacau sih. Nah, itu kacau banget. Iya, itu pelajaran bukan untuk di tes kekebalannya sih, bukan. Nah, ini kan asiknya. Jadi waktu itu dia berhenti, Terus? jalan lagi ke arah Bandung. Terus? Itu kondisinya mobilnya belum diservis om. Gila tuh orang tuh. Ayo kita skip aja namanya. Cuma pasti akhirnya dia servisnya perbaikannya akan lebih banyak. Akan lebih banyak karena ya mungkin dia juga hanya sekedar pakai maintenance preventifnya juga kurang. Ya. Akhirnya ya dia harus terima resiko. Gitu. Tapi ada update tuh. Maksudnya tadi perbaikannya seperti apa tuh? Perbaikannya ada terakhir waktu dia update, dia kasih tahu ke kita ternyata biasanya kalau overheat separah itu dengan perjalanan jauh, biasanya blok silinder ya, silinder ya. Itu pasti melengkung. Iya melengkung betul. Ada ekspansi metal karena temperaturnya tinggi. Iya. Tapi itu enggak. Oh dia hanya radiator aja. Hanya radiator aja yang. Tapi enggak RPM dia enggak setelah normal RPM enggak naik turun. Biasanya kan begitu tuh. Ya itu dia bilang enggak. Normal ya. Normal aja. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti dia sih nambah air tuh setiap perjalanan. Setiap perjalanan nambah air. Itu jangan. Bahaya itu. Kacau itu. Jadi memang benar kata Om Mule, kalau ambil mobil itu pertama dari cooling system harus kita perbaharui, kita remajakan, walaupun memang recordnya sudah pernah gitu. Minimal air radiatornya harus kita ganti lah dengan yang direferensikan oleh pabrikan mobil tersebut. Betul gitu. Nggak ada ruginya juga karena mobil itu yang pertama membantu untuk performa mesin, yang pertama memang si cooling system. Ya istilahnya itu paru-parunya ya, jantungnya mesin oli. Iya. Kemudian paru-parunya adalah si air cooling system itu. Karena kalau cooling system nggak ada, mesin nggak akan bisa bergerak gitu. Nggak bisa performanya keluar. Ya. Karena cooling system itu adalah pembantu mesin untuk dijaga lah kestabilan temperaturnya, dan di mesin itu juga ada termostat juga untuk membuka menutup temperatur air yang masuk keluar seperti itu. Ya jadi kurang lebih temperaturnya minimal harus stabil lah, dan preventive maintenance-nya juga harus kita jaga juga. Gitu. Entah dari oli, kadang-kadang teman-teman juga bingung om. Gimana tuh? Ini bagusnya pakai oli apa, terus ganti olinya per berapa ya. Ya memang tergantung olinya juga sih, Tapi kita lebih baiknya yang disaranin aja sih om, yang disaranin di referensi manual. Ya. Jadi buku manual itu kan ada tuh. Ada. Kita pakai berapa? SI-nya ya. Kalau Exover kalau nggak salah berapa sih? Ada polemik di Exover ada dua om. Betul. Yeah. Jadi di buku manual Exover itu ada dua tipe. Ada yang berapa? 530. Ada yang 1040. Entah salah cetak entah apa kita nggak tahu tuh om. Tapi di grup sempat ada pembahasan itu tuh. Sebenarnya yang mana yang bisa dipakai? Tapi yang perbedaan SI itu di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Keluaran di tahun yang sama. Keluaran tahun yang sama. Pantes bingung juga sih. Betul. Jadi waktu itu dibuka di grup Facebook kalau nggak salah, sama-sama ada yang foto, tapi ternyata yang satu 530, yang satu 1040. Oke.
Jadi sebenarnya SA itu berpautan dengan iklim Om. Betul. Iklim. Betul. Mungkin kalau dari kan ada SAE 020 ya. Iya. 010 atau 020. Yang paling Encer banget. Nah, itu sebenarnya peruntukan untuk winter ya. Winter musim yang iklimnya salju lah. Jadi untuk memudahkan pergerakan mesin di awalnya. Itu biasanya untuk iklim-iklim yang dingin. Tapi kalau iklim kita tropis ya cukuplah kita pakai di 5 sampai 10 gitu. Oh, bukannya itu saya itu termasuk karakter mesin ya? Maksudnya tergantung karakter mesinnya ya? Bisa juga dimasukkan ke situ Om. Bisa ya? Bisa. Karakter mesin ya? Bisa. Karena biasanya karakter mesin itu ada yang menggunakan SAE rendah nih. Betul. Tapi dia disupport juga dengan bersangkut dengan cooling system. Nah, contohnya begini, kayak Ignis nih. Ignis ini kalau kita lihat mobil baru ya, Iya. dia pasti pakainya di bawah saya encer Om. Nggak Saya mungkin encer. saya 1040 nggak mungkin dia pakai 1040 nih. Apa Nggak. ininya ya di manual booknya ya, Standarnya. standarnya ya. Kayak mobil-mobil baru sekarang itu kan mainnya di nol semua. Rata-rata ya. Betul. Kalau mobil baru disarankan 0, Mhm. worth it sih, masih wajar. Karena lubrikasi oli itu untuk SAE rendah itu kan dia mudah masuk Om Oh. ke celah-celah yang kecil lah di bagian-bagian Oke, komponen oke. mesin. Tapi ketika mesin itu sudah berumur atau kilometernya tinggi, bahkan sampai umur-umur yang tinggi seperti kita pakai kan udah umur di atas 10 tahun. Iya, iya. Berarti nanti ada yang namanya pengikisan logam di mesinnya. Gitu. Burungnya vokal ya. Burung pokok. Mau ikutan juga dia. Nah, ketika mesinnya sudah mengalami pengikisan, maka dibutuhkanlah. Oh, butut ya? Ini dia nih, Yang ini punya dia, mesin. Ini ownernya. Sini Sini dulu. Ini. Halo. Ini lagi nge-vlog dulu Om. Buat edukasi kita Om. Anda mau tanya? Kamu nanya. Gue pengen lepehin. Ada orang. Ini yang punya SGDM. Oh, butut. SGDM tuh apa Om? Selalu juara dan menang. Oh gitu. Iya, Tapi menang terus ya? menang terus. Alhamdulillah. Kadang-kadang menangis sih, Om. Jadi tadi SAE burungnya udah diam. Burungnya bacot mulu. Mau ikutan ngobrol. SAE itu berpengaruh juga sama usia mobil Om ya ternyata. Kayak gitu. Jadi gunakanlah oli sesuai dengan referensi yang dianjurkan oleh pabrikan gitu. Jadi jangan ngarang-ngarang. Tuh kan. Nggak mau kalah. Gak mau kalah, burungnya doang kan. Kayaknya kita nggak boleh ngobrol loh di sini Om. Iya, kalau orang ngobrol mau ngikut. Oh gitu ya? Tuh, pantes. Kakak siapa? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video tersebut bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.